Pemikiran adalah segalanya. Pemikiran itu sesuatu hal yang sangat-sangat kuat. Nah, ketika pemikiran ini bercampur dengan yang namanya tujuan yang jelas, terus ditambah lagi kegigihan, ya, keinginan yang membara untuk mewujudkan sesuatu, maka biasanya apa yang menjadi keinginan apapun itu menjadi cepat tercapainya. Nah, ini adalah satu prinsip penting di mana prinsip ini dapat mengubah nasib seseorang, termasuk nasib saya, nasib Anda, ya. Nah, dulu saya adalah orang yang biasa-biasa aja, orang yang mediocre, orang yang rata-rata, ya, nggak ada sesuatu yang menonjol. Namun ketika saya baca satu buku ini karangan dari Napoleon Hill. Mungkin beberapa di antara teman-teman udah pernah baca atau bahkan baca berkali-kali, ya. Buku ini sangat-sangat bagus. Bagaimana kekuatan dari pikiran itu bisa mengubah nasib kita sendiri, ya. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali kenal saya, perkenalkan saya Christine Emalia, founder dari Karyawan Milioner. Saya memberikan solusi khususnya bagi karyawan yang pengen banget mendapatkan percepatan income melalui bisnis internet. Jadi kalau teman-teman pengen tahu nih bagaimana caranya, ya, strategi internet marketing di zaman now gimana, cara datengin traffic lewat sosial media gimana, terus cara berbisnis internet walaupun dari nol, nggak punya keahlian apapun, bagaimana? Nah, jangan sungkan masuk ke bio saya, ya, mampir ke bio saya. Di situ banyak benefit yang teman-teman bisa dapatin. Contohnya ada webinar gratis, terus ada lagi video-video tips, strategi internet, pokoknya semua yang terkait dengan internet. Oke, jangan lupa subscribe sama follow, ya. Oke, sekarang kembali ke topik kita hari ini. You are what you think. Jadi Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Kali ini kita akan ngobrol langsung dengan seorang narasumber yang terkenal banget dengan slogannya, yaitu Success is my right, ya. Nah, beliau adalah motivator nomor 1 Indonesia. Siapa lagi yang nggak kenal dengan Bapak Andri Wongso? Oke, sekarang kita lihat, ya, Pak Andri sudah hadir belum di sini. Sambil saya nyapa, udah ada beberapa yang hadir. Ada Raga, ada Berlian, ada Chanpin, Zutmira. Oke, saya mau lihat ada yang sudah datang lagi. Selfie, Petrus, Anis, Felix, Wong Faye, Camanen. Oke, Pak Andri sudah hadir. Nah, ada request. Oke, sebentar ya. Saya mau invite Pak Andri dulu. Jadi teman-teman yang mau tanya langsung tuliskan pertanyaan Anda di komen, ya, di bagian komen atau di bagian chat. Oke, kita tunggu sebentar, ya. Sambil saya nyapa yang lainnya. Supari Witono, Felix, Karlina, Istar. Oke, welcome. Nah, topik kita hari ini adalah You are what you think, ya. Jadi apa yang Anda pikirkan, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Jadi hati-hati dengan pikiran kita sendiri. Oke, sebentar. Saya sudah invite, tunggu sebentar, ya. Saya sudah invite Pak Andri. Tinggal di accept, tinggal nunggu accept. Sambil teman-teman tuliskan, ya, apa yang mau ditanyakan kepada Pak Andri Wongso. Tema kita adalah You are what you think. Jadi lebih terkait kepada pola pikir, pemikiran, ya. Nah, nanti jangan lupa siapin catatan. Ini saya juga siapin catatan, ya, karena poin-poin pentingnya dari Pak Andri ini jangan sampai kelewat, ya, sayang. Oke, welcome Ferdinand, Berliano. Oke, saya lagi nunggu Pak Andri hadir di sini. Oke, kita tunggu sebentar, ya. Oke, sebenarnya kalau berbicara tentang pikiran, ini sesuatu hal yang dulu saya nggak terlalu peduli, gitu. Karena sebagai karyawan, itu pikiran saya cuma satu, simple banget. Yang penting kerja dengan sungguh-sungguh, dapat hasilnya, dapat duitnya. Itu aja. Jadi saya nggak terlalu pakai yang namanya kekuatan dari pikiran.
Saya hanya pakai bagian dari pikiran yang namanya adalah logika. Jadi dulu saya lebih banyak pakai logika. Nah, namun gara-gara baca buku Napoleon Hill itu, bahwa kita sebenarnya bisa mengendalikan pikiran dengan mengubah cara kita berpikir. Kalau kita bisa mengubah cara kita berpikir, nanti cara kita untuk merespon sesuatu itu juga jadi bisa berubah juga, ya. Nah, kalau kita bisa merespon cara menyikapi sesuatu, itu maka tindakan yang kita lakukan itu akan berbeda. Nah, kalau tindakannya berbeda, artinya hasilnya juga berbeda. Ya, oke, sebentar. Saya lihat ada permintaan masuk. Oke, saya lagi undang Pak Andre ya. Oke, selamat siang Pak Budi. Wah, Pak Budi Pranata juga bergabung nih. Oke, selamat siang Pak Andre. Selamat siang. Sehat ya, Pak? penuh syukur dan tetap luar biasa. Iya, mantap banget. Wah, senang sekali Pak ketemu dengan Pak Andre lagi ini. Sama-sama. Suara saya jelas? Jelas Pak Andre, jelas. Ini ya. Sudah cukup 29 orang nih, udah gak sabar buat dengar sharing dari Bapak. Nah, Pak Andre, baru 29, harusnya biasa 200 lebih saya. Waduh, sebentar lagi Pak, sebentar lagi. Mereka lagi siap-siap masuk nih. Ya, itu 31 tuh. Ya, oke. Nah, Pak Andre, saya sangat terinspirasi nih dengan perjalanan hidupnya Pak Andre dari seorang yang dulu menjadi motivator nomor 1 Indonesia. Nah, bisa cerita pengalaman hidup Bapak dan prinsip penting hidup apa sih yang membuat Bapak tuh bisa sukses sampai sekarang? Iya, kalau kita bicara tentang sukses, ada beberapa beberapa faktor, ya. Faktor pertama, kalau kita bicara tentang spiritual, tentunya semua ini adalah karunia. Ya begini adanya. Kalau di luar sebuah karunia, pasti ada berbarengan itu secara paralel ada perjuangan. Nah, perjuangan inilah yang harus dimiliki spiritnya ini oleh setiap manusia. Karena kalau bicara karunia, sebetulnya setiap manusia sudah dikaruniai. Kelebihan-kelebihan ya yang tidak dimiliki oleh orang lain. Hanya saja cara mikir, pola pikir kita merasa, oh saya ini keluarga miskin, saya tinggal di desa, saya kurang sekolah. Beberapa faktor yang melemahkan. Sehingga tidak ada daya dobrak, tidak punya kepedean untuk merubah. Jadi kalau saya pribadi, satu, karena saya kira itu memang seperti ini karunia. Keduanya, secara paralel, saya ini berusaha habis-habisan. Lebih-lebih dengan kondisi faktor keadaan kehidupan saya. Background, sekolah nggak cukup, keluarga miskin, pengalaman tidak ada. Nah, waktu berangkat ke Jakarta juga nol. Nah, kalau menitik dari perjuangan sampai hari inilah, anggap hari ini, itu semua pergumulan. Semua itu perjuangan. Nah, dari sana bisa mengambil satu kesimpulan. Bahwa setiap manusia itu dihadapkan pada kesempatan yang terbuka sebetulnya. Kesempatan-kesempatan terbuka buat kita. Hanya kita ini mau dan mau nggak. Jadi butuh satu passion, butuh satu kemauan untuk mendobrak. Nah, mendobrak ini banyak batasan, terbatas ya. Tadi loh, kurang sekolah keluarga miskin, nggak punya pengalaman, terlalu tua, terlalu muda, dan and so on. Nah, ini yang membuat kita nggak mampu. Nah, kenapa kok sampai dalam proses perjalanan kehidupan ini, lalu muncul pencerahan yang saya sebut success is my right. Itu filosofi kelihatannya kecil, tapi dampaknya luar biasa loh. Coba kalau anak desa datang kemari, hanya dengan skill sederhana aja.
begitu mentalnya tertutup oleh keadaan rendah diri, apapun syaratnya, nggak bisa maju selama hidup. Tapi begitu dia bilang, oh kata Pak Andri, sukses itu hak saya, hak kita semua. Iya, yang sadar bahwa saya mau maju, yang saya ingin mau maju, dan saya mau berjuang untuk maju. Sadar, ingin dan mau berjuang, bukan dibalik atau doa besok sukses. Mana ada? Yang sadar bahwa saya mau berjuang, saya mau target ini, saya mau seperti ini. Boleh semua, inginkan. Kalau Anda udah mau inginkan, Anda perjuangkan. Lah kata-kata berjuang itu di mulut enak. Berjuang. Nah, coba. Perjuangan nggak mudah. Apalagi kita sebagai karyawan hari ini. Pikiran bukan pikiran untuk maju loh. Takut untuk maju. Kayak cuma begini aja. Lah kalau pola pikir bergumul di dalam kondisi yang lemah, yang negatif, you are what you think. You are what you believe. Anda adalah apa yang Anda pikir. Anda adalah apa yang Anda percaya. Kalau Anda percaya, saya begini cukup kok. Begini cukup itu lain-lain. Kalau saya berjuang. Sore merasakan saya nggak berhasil hari ini. Nggak apa-apa. Pasrah. Hari ini, berserah. Hari ini. Tapi besok pagi mentalnya, aku mau sukses lagi. Nah itu passion. Maka perjuangan saya dari nol sampai sekarang ini loh. Membuat satu kesimpulan itu, success is my right ya. Coba lah. Seluruh motivator atau nggak ada. Yang melahirkan sebuah filosofi yang berdasarkan proses. Jadi kalau setiap dari kita mengerti filosofi success is my right, hak saya, bayar harga, bayar. Saya mau naik pesawat terbang yang mewah, yang mahal, boleh. Saya mau tinggal hotel bintang 5, bintang 6, bintang 10, boleh. Mahal, mau bayar. Jadi kewajiban tuh bayar. Sehingga mari kita ini bukakan pikiran, gedein hati untuk mencapai hasil yang lebih tinggi lagi, bayar harga. Nah kalau bayar nggak mau, maunya cuma doa, dapat. Nggak ada. Kita terbohongi oleh keadaan spiritual yang membuat kita ini lemah. Akhirnya permintaan, namanya pengemis Tuhan. Mengemis doang, doa doang, tapi saat dihadapkan pada keinginan, suruh berjuang, nggak mau. Capek, Pak. Berat, Pak. Nggak tahan, Pak. Sulit, Pak. Rumit. Tertekan. Terhina. Ya sudah. Nah, yang mahal kan di situ. Nah, untuk mengerti yang mahal ini, diimbangi dengan pengertian. Ini pola pikir. You are what you think. Oh, success is my right. Sukses itu hak saya. Kalau tahu itu hak saya, perkuat terus. Yakin, di dalam kehidupan itu dijanjikan. Di dalam kehidupan dijanjikan. Sukses untuk kita semua. Oke, mantap banget. Nah, Pak, terkait dengan topik kita ini, yaitu you are what you think, menurut Pak Andri, itu poin-poin penting apa sih, Pak, yang akan Bapak share, Bapak bagikan ke teman-teman ini? Ya, pertama, sadari bahwa pikiran ini adalah anugerah Tuhan. Pikiran adalah anugerah Tuhan yang memiliki kekuatan luar biasa. Itu sadari dulu. Pikiran bukan ciptaan manusia. Yakini ada kekuatan. Dan Anda ingin kaya, ingin sukses, ingin berubah nasib, ingin apa saja, bisa. Asal gunakan pikiran dengan baik dan benar. Baik, benar, positif. Jalani. Karena itu anugerah. Lah mau punya pikiran ini loh. Saya bisa diganti. Saya nggak bisa. Saya pede. Saya nggak pede. Saya rajin. Saya males. Lah kenapa dibagi-bagi oleh kita sendiri? Jadi apa yang Anda pikir, saya mau rajin. Saya mau optimis. Saya mau optimis. Saya mau pesimis. Saya takut. Ya tergantung kita loh. Maka Anda mikir baik, dapat baik.
Anda mikir jelek, dapat jelek. Anda mikir optimis, jadi optimis. Nah ini kekuatan pikiran ini. Ini hukum. Hukum tertinggi itu anugerah. Kalau kita dianugerahi mental dan pikiran, mau dipakai. Dan ini hukum ini mulai zaman sekarang sampai zaman dulu. Semua. Dan kita bisa kita lihat sendiri ya. Ciptaan apa saja nih. Apa saja di bumi ini. Mau transportasi, mau obat-obatan, mau apapun prestasi. Dimulai dari pola pikir. Maka saya sangat fanatik. Sukses dimulai dari cara berpikir dan sikap mental. Maka you are what you think. You are what you believe. Kalau belief aja nggak punya, ragu, bimbang, cemas, lari ke doa. Nggak dapet. Yakin, sukses, berdoa. Gulung. Ada gulungan. Tapi kalau dalam keadaan cemas, takut, itu pengemis. Banyak sekali di dunia ini, kok doa nggak dapat berhasil, Pak? Lah intinya mental yang di dalam takut. Mental yang di dalam itu takut, bimbang. Itu harus dibuang. Kalau itu mental dibuang, keyakinan kuat, berdoa. Gandeng. Link. Kalau udah link itu ngeling, cepat sekali. Maka pengertiannya satu dulu. Hidup ini, pikir kita itu anugerah untuk digunakan, bukan disimpan. Digunakan untuk apa? Menyongsong hidup lebih baik. Hidup bahagia, hidup enak. Itu hak kita. Bukan haknya orang kaya, bukan si A itu. Waduh, bisa tinggal di bintang 5. Ya sudah, nggak apa-apa. Bu Christine, dia itu cuma nasib mereka itu. Saya begini juga nggak apa-apa. Salah. Saya juga punya hak. Manusia membuat bintang 5. Manusia bikin mobil mewah. Manusia bikin rumah mewah. Untuk siapa? Untuk manusia. Bukan untuk setan. Bukan untuk monyet. Bukan hanya untuk orang kaya. Untuk manusia. Nah, manusia ini derajatnya sekarang boleh kita rendah. Sekarang kita boleh miskin. Sekarang kita boleh bangkrut. Tapi ingat, besok selembar kertas baru itu. Selembar kertas baru dibuka. Lah, waktu kita dibuka, mulainya dari sini. Kalau hari pertama hari-hari pagi buka, apa bisa aku ya? Utang banyak, COVID-19, nggak ada kerjaan, kiri kanan miskin, sana miskin, situ miskin, ketemu miskin semua, negatif semua. Lah kapan suksesnya? Lah inilah yang disebut you are what you think. Maka siapkan diri bahwa saya mempunyai anugerah. Setelah kita mengerti, makin kita menggunakan nama Tuhan, ya, makin menggunakan nama Tuhan, saya akan menuntut siapa Anda. Wah, saya dikaruniai, Pak. Ya, Anda itu siapa? Anda itu loh. Anda sendiri itu siapa? Punya kualitas nggak? Lah, kalau Anda nggak punya kualitas, percuma. Mau kamu cuma mengandalkan, tapi nggak kerja. Ngandalkan, tapi nggak mau berjuang. Berarti pengemis. Menggantungkan kosong. Maka saya cocok dengan konsep dalam agama Islam. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum. Jika kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Berarti Allah Tuhan itu loh ngasih kesempatan kita untuk berubah. Nah kalau saya malas, iri, dengki, benci, ngomel, ngecam, yang nggak jadi-jadi, nggak dirubah oleh Tuhan. Nah maka kalau kita makin berani ngomong, wah aku bertuhan, silakan. Oh bertuhan kok cepet capek, cepet takut, cepet cemas, nggak berani. Nah saya tuntut, jadikan dirimu. Maka jadilah manusia bertuhan yang bertanggung jawab atas kehidupanmu sendiri. Setuju? Oke, Nah, setuju banget, kalau saya bertanggung jawab pada kehidupanku sendiri atau saya bertanggung jawab pada keluarga saya kerja keras untuk membuat hidup keluarga saya lebih baik. Saya bekerja keras untuk mama saya, untuk orang tua saya. Itu tanggung jawab. Nah, muncul tanggung jawab karena mikirnya benar. Mikirnya benar, pola pikirnya benar. Maka sekarang ini
seringkali 90% manusia gagal bukan karena pendidikan, bukan karena background rumah, bukan karena background tinggal di desa, bukan. Semua kualitas mental di sini yang membedakan kehidupan kita. Oke, jadi semua berawal dari pikirannya itu bagaimana ya Pak Andre ya? Oke, sudah ada pertanyaan yang masuk, boleh sambil dijawab Pak Andre? Baik, santai aja kita. Ya, silakan. Oke, ini dari Pak Supari Witono. Pak Andre, Ya. tolong jelaskan hubungan kekuatan pikiran dengan keyakinan dan kepercayaan diri. Ya, itu aja. Ya, itu Ya. aja Pak. Kepercayaan diri, keyakinan itu adalah kaitan dengan mental, kaitan dengan pikiran, keyakinan, faith ini dibutuhkan, agama dibutuhkan keyakinan, dirinya juga keyakinan. Sering orang keliru. Kalau kita punya keyakinan, namanya sombong. Salah. Yakin itu yakin. Saya bisa. Jujur, saya bisa. Kayak kita anak-anak kecil tanya, "Nak, kamu besok ujian udah belajar?" "Udah, Ma." "Yakin nggak?" "Yakin." Itu nggak sombong, wong itu PD alami. Tapi kalau kita arahkan, jangan gitu ya, sombong ya, nanti kalau gagal gimana ya? Salah. Kalau kita ngajarin anak, gimana udah belajar? Udah. Yakin? Yakin. Wah, bagus. Begitu besoknya gagal. Kok kamu gagal? Iya Pak, gagal. Ya nggak apa-apa. Kamu kemarin bilang yakin ya. Ternyata gagal. Berarti kamu kurang belajar. Nggak apa-apa, Nak. Ayo. Besok kalau ujian, lebih keras lagi ya, Nak ya. Ayo. Nah, jadi menyadarkan kepada dia sebuah perjuangan butuh keyakinan. Tapi keyakinan tidak berarti 100% sukses. 5 orang Olimpiade, pertandingan juara Olimpiade, minimal ada 20 pesaing. 20 orang semua punya keyakinan. Yang menang cuma satu. Siapa? Yang paling siap. Jadi kalau anak dipelajari untuk mengerti, itu keyakinan. Itu kepercayaan diri. Sudah pasti dari pola pikir. Ya. Nah, jadi ada kalanya, karena pikiran kuat ya sombong. Nah, yang sombong itu karakter. Bukan pola pikir. Karakternya. Nah, karakter sombong ternyata bisa meleset. Ya terserah. Kalau Anda meleset, nanti belajar lagi. Jadi yang utama buat kita sekarang adalah punyai kesehatan mental dan kesehatan pikiran. Untuk mengembangkan diri, bertanggung jawab pada Tuhan dan dirimu sendiri. Dan kepada keluarga. Itu yang paling paling utama. Jadi untuk Pak Supari tadi ya. Pak Suritono, ya jelas itu adalah kekuatan pikiran. Oke, great. Nah, ini ada komen dari Rainer Stepanus, perjuangan untuk sukses bukan dilihat dari hasil akhir, tapi dari proses perjuangannya. Itu ada dua konsep ya. Kalau bagi saya, kan ada kata-kata dalam bahasa Inggris, success is not destination, but in progress, in proses. Itu buat saya sebetulnya terbalik ya. Yang utama sebetulnya hasil akhir, tetapi lebih penting prosesnya. Sadar? Jadi kalau kita mau berjuang, tujuannya apa? Tujuannya apa? Mau berjuang. Sukses. Dapat hasil. Yes. Nah, hasil itu destination. Tujuan. Tapi di dalam bahasa Inggris dia katakan is not destination. Yang tadi itu teman-teman kita bilang, nah maka saya jawab, saya terangkan sekarang. Tujuan utama adalah sukses. Destination yang pertama. Kita mau apa? Mau buka perusahaan. Oh, perusahaan nggak penting, Pak. Kita penting proses. Tujuanmu apa? Saya mau berjuang itu apa? Kalau saya mau atlet tadi, saya mau jadi juara, itu destination. Bukan is not destination, tapi success is destination. Hasil akhir dinamakan sukses, tetapi yang lebih penting prosesnya.
Lah di dalam bahasa Inggris tadi mungkin terpotong. Success is not destination but process. Salah. Success is destination, hasil akhir. Tapi setelah punya itu tadi, lebih penting prosesnya. Jadi yang diutamakan proses. Lah kalau proses berjuang nggak jadi-jadi, ya kan udah bilang katanya, sukses bukan destination, ya nggak ada pendapat. Setuju nggak? Ngerti ya maksud saya? Setuju, betul. Nah, nggak dapet, memang lu tujuanmu juga sukses kok. Ya nggak apa-apa. Di situ aja gulang-gulang nggak jadi-jadi. Karena nggak ada targetnya itu, targetnya bukan destination. Salah. Target number one is destination. Oke, berarti yang intinya adalah tentukan dulu targetnya, destination-nya, Iya, yaitu sukses. iya. Untuk Baru kita lalu bagaimana untuk sukses? Nah, proses. Yang utama proses, bukan sukses lagi. Yang utama proses. Untuk apa? Untuk sukses. Nah tadi judul salah nih kita. Bahasa Inggris coba cari deh. Success is not destination. Maka itu sepotong itu bisa rancu pada orang lain. Akhirnya orang hanya mikiri proses, tidak mikiri hasil. Padahal hasil utama setelah itu yang paling penting proses. Oke, Setuju? yang paling penting prosesnya. Setuju, Iya. Pak. Iya. Oke, lanjut ya Pak. Pertanyaan ketiga nih Lanjut. Pak Andre. Oke, Ini makin Pak Andre, saya sudah berusaha positive thinking dan selalu berpikir positif. Saya juga Iya. sudah berusaha melakukan yang terbaik. Namun mengapa belum mendapatkan apa yang saya inginkan? Mohon pencerahannya. sebetulnya jawaban sudah terjadi. Belum katanya. Namun mengapa belum? Lah belum berarti bukan final. Belum mendapatkan. Kalau kita bisa meniti, kan saya juga olahragawan. Proses olahragawan atau proses bisnismen. Panjang lebar itu menghadapi perjuangan. Kadang orang itu ya, atlet ya, 2 tahun nggak dapat. Latihan 3 tahun nggak dapat. 5 tahun nggak dapat. Tahu-tahu tahun ke-6 mateng gitu. Terus naik terus. Itu waktu ngomong dia di tahun ke-4. Pak Andri, kenapa kok saya belum berhasil ya? Kamu mau jadi apa? Juara. Masih latihan, masih keras. Iya. Bosan enggak? Kamu akan jadi juara. Nah, berarti belum itu akan. Jadi kalau akan, segera tanya ke dalam. Rewind ke dalam, nanya, apa yang kurang? Dalam perjuangan saya, sebentar, kata miring gini. Gini lurus ya. Apa yang kurang? Apa yang kurang? Perjuangan kurang, produknya kurang, karakternya kurang, semangatnya kurang, layanan kurang. Itu dicari. Meneliti ulang apa menjadi kelemahan, tetap berjuang. Nggak ada batasan berhenti itu. Nah ini kalau kata-kata dipakai untuk yang proses tadi nggak selesai, terus nggak jadi karena nggak target nggak jelas. Tapi kalau saya ke situ, saya belum oke, nggak apa-apa. Tapi makin mendekat saya, makin mendekatkan diri pada target yang saya raih. Lalu sepotong dinikmati, dapat 10% dinikmati, 10% dinikmati. Umama kembali ke olahragawan. Waduh lumayan aku. 2 tahun yang lalu baru muncul sekali, babak pertama hilang. Ini bisa babak ketiga, kadang udah sampai ke semifinal. Berarti aku kemenangan, walaupun nggak jadi juara. Itu dinilai. Lama-lama makin mendekat, final kalah, atau jadi juara. Nggak juara kalah, menang. Juara. Nggak gampang. Maka untuk jadi juara, untuk sukses, butuh kristalisasi. Butuh mengkristal. Semuanya itu mengkristalisasi. Semua adalah pola pikir. Semua di dalam pola pikir. Ya, jadi kalau belum, jangan takut. Jadi kalau Anda sekarang sebagai apa, tanya ke dalam diri dan cari. Cari sampai di mana kelemahan saya yang ada. Sambil diperkuat, sesuai dengan targetnya. Saya yakin, kalau kita punya hati, punya meneliti diri, punya passion yang kuat ya, mau belajar terus, mau moles diri, nggak mungkin berhenti. Yang ada
naik, naik, step demi step, sampai akhirnya mencapai apa yang Anda inginkan. Oke, mantap sekali. Jadi kita lagi diuji kegigihannya ya Pak, sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. Iya, Oke. sama seperti pandemi yang saya sering ngomong ini loh. Menghadapi pandemi gimana? Ulet, sabar, sabar, sabar. Sampai kapan Pak? Ya terus saja, ujian, sabar. Kita menghadapi pesaing, dagang, bikin kopi, wah enak banget, online, nggak lama, ya ada juga pesaing yang kopinya hampir sama, harga lebih murah. Nggak lama keluar lagi, harga lebih enak lagi, branding kuat, yang bikin orang top, lama-lama banyak, ya tergantung dari kita. Mempertahankan keenakan ini, mempertahankan harganya, memperjuangkan perjuangan, nggak gampang. Nah ini bisa dorong-dorongan. Maka siapa yang menang? Yang lebih semuanya. Nah, maka untuk sementara jangan takut Anda merasa merasa tidak sukses karena Anda belum sukses. Kalau belum berarti mau. Nah, seperti kita. Berarti boleh nggak Pak Andri? Pak Andri, kalau misalnya kita pola pikirnya ini dirubah sedikit. Jadi tadinya kita berpikir, aduh kenapa ya belum sukses. Tapi pola pikirnya berubah jadi saya sedang dalam proses menuju kesuksesan saya. Ya itu salah satu penghiburan, salah satu pengakuan bahwa saya udah setap ini dinikmati sepotong ini loh. Kalau nggak menderita, nikmati sepotong ini, nikmati lagi, belum berarti meningkat. Ini pola pikir seperti itu akan membuat kita ini kaya batin, kaya mental, kaya spirit, nggak gampang drop. Lah kalau target cuma hanya sampai selesai, ya cuma proses doang, nggak selesai. Maka, target saya segini, saya dapat 10%. Terima kasih, saya udah 10%. Karena ada ukurannya. Dapat lagi, lebih tinggi lagi, lama-lama akan meledak. Oke, mantap. Berarti rasa syukur juga penting ya Pak Andri ya? Woy. Harus mensyukuri dapat ya. Perjuangan selesai malam itu loh. Menganalisa semua. Belum cukup saya. Syukuri sepotong jalan yang Anda lewati. Nikmati perjuanganmu. Hargai perjuanganmu. Oke, hari ini sekian. Doa. Bangun pagi, doa. Berjuang lagi. Gila-gila lagi. Semangat lagi. Nanti satu tahap lagi. Nikmati lagi. Ini step by step akan seperti celengan aja. Kelinting, ada duit satu lalu di kaleng. Dua, lama-lama penuh. Akhirnya menikmati. Jadi nggak frustasi kita. Ya. Oke, mantap. Nah, Pak Andri, ada satu pendapat dari Rich. Luar biasa Master Andri Wongso. Saya Ricky Nugraha, penggemar Master, salah satu murid angkatan pertama Master. Dari dulu, mulai dari radio, setiap acara yang diadakan pasti saya ikut. Dari Ricky Nugraha. Oh, ya. Salam luar biasa Ricky. Ya. Oke, ada pertanyaan. Ya, dan ada pertanyaan dari Tanam Kembang. Pak Andri, kenapa ya kok kadang masih ada perasaan belum sukses? Padahal makan juga bisa, kendaraan punya, rumah juga ada, tapi masih banyak hutang. Jadi bisa dikatakan sukses itu seperti apa? Loh, kalau masih banyak utang ya, utang dagang atau utang apa? Kalau utang dagang ya biasa aja. Nah, kalau ukuran sukses kita hanya duit ya nggak sukses itu tadi. Ukuran sukses sejati kan tidak sekedar uang. Orang-orang, ustadz-ustadz, pendeta-pendeta, biku-biku, bukan duit yang utama. Tapi berbagi spirit kepada umat, itu juga buat dia sukses. Membuat orang lain jahat jadi baik, juga sukses. Guru-guru yang dipimpin anak jadi konglomerat, dia masih jadi guru. Kepuasan apa yang menjadi bidang dia, itu harus kita nikmati. Saya pelukis, hobi banget. Melukis itu bisa nikmati. Nah, itu nggak ada yang punya itu. Orang kaya punya 100 M, sampai dinikmati dengan itu. Nikmat selesai lalu minum kopi sama tangan, makan nasi padang. Buat dia itu kenikmatan luar biasa. Selesai dia gambar lagi. Orang lain berjuang sana belum itu. Dia bilang, belum sukses. Lah kan ukuran orang masing-masing. Maka kalau Anda tanya saya,
ukuran sukses ukuran sukses itu berbeda dan selalu berubah bagi setiap manusia. Anda dan saya beda. Sudah beda pun berubah. Nanti ada tahapnya satu tingkat maju seperti Anda inginkan. Sampai sini berubah lagi. Nanti naik lagi, beda lagi. Memang manusia ini isinya cuma seraka. Maka dibutuhkanlah rem-rem agama, rem-rem wisdom, rem-rem perhatian kepada orang lain, rem-rem untuk bersyukur. Itu kan perangkat. Jadi kalau Anda merasa sudah punya mobil, masih utang, tanya dulu saya, utang apa? Lah kalau Anda nggak punya, lihat tetangga punya TV 50 in, aku juga mau beli yang 60 in. Lah itu salah udah. Utang kredit, sok-sokan, adu-aduan, top-topan, ngapain? Jam saya, dia Rolex, 150 juta. Saya mau beli mewah yang ada berlian, yang 300 juta. Menunjukkan bahwa saya lebih sukses. Lah saya beli yang 30 ribu aja, yang plastik. Asal lihat. Atau nggak usah pakai HP udah bisa lihat. Loh. Lah ini loh, ini membuat kita ini mempunyai pengertian bahwa kebahagiaan, kesuksesan tidak sekedar dinilai dari materi. Tapi kalau hari ini kita bicara tentang duniawi, bicara tentang karyawan milioner, ya kita ini adalah meningkatkan materi, perjuangan kita ke materi. Maka titipan, jangan sampai ada utang melebihi yang kita dapatkan. Kalau kita punya utang lebih dari itu, lalu apalagi untuk pamer, jangan. Kalau terpaksa, ya bisa juga terpaksa, maksudnya harus pindah rumah, harus sewa rumah, terpaksa utang, saya mau berjuang, itu sulit diperhitungkan. Tapi kalau membeli atau sesuatu yang lebih lalu dengan utang, ya saran saya, jangan. Kalau untuk dagang, utang dikit, ya nggak apa-apa, namanya perjuangan. Utang gede dikit, ya nggak apa-apa, asal perhitungan. Nah kalau meleset itu, udah tahu salah, nggak apa-apa. Mau apa? Berani-beranian. Nah kalau gagal lari, jangan. Yang benar yang baik. Ya, setuju ya? Oke, mantap Pak. Nah ini ada 2 pertanyaan terkait, jadi saya jadikan satu aja ya Pak Andri ya. Ya, boleh. Jadi yang siapa? Dari Gugun, dia tanya bagaimana cara memperkuat kekuatan pikiran. Terus dari Camanen, solusi apa yang bisa kita berikan kepada orang yang pikirannya ulang-ulang? Contohnya ngecek pintu udah terkunci belum, ulang-ulang gitu pikirannya. Oh ya, biasanya kalau soal cek ulang-ulang ini, kebiasaan kurang pede. Maka sekali kalau memang mau ngulangi besok atau hari ini, pastikan datang, cekrek, selesai. Ucapan selesai. Jangan masuk, 1-2 jam, udah dikunci belum ya? Nah, pastikan dulu, ngomong dulu. Udah selesai nih. Itu latihan. Kalau udah gitu sekali cukup. Itu nanti pengaruhnya besar loh. Ngunci pintu aja ragu, apalagi sukses. Ngunci pintu apa sukses? Lebih rumit sukses. Karena kunci pintu kelihatan ceklek, langsung udah beres. Kalau sukses, nggak kelihatan. Perjuangan tuh panjang kali lebar, ruwet dan bulat. Maka punya kepedean. Nah, bagaimana pola pikir itu jadi benar? Latihan. Setiap hari berusaha untuk tetap jangan dipengaruhi oleh kata-kata yang di luar. Oleh kata-kata perasaan kita, perasaan luar. Jangan punya seperti itu. Harus punya kepedean. Maka citra diri harus dilatih. Nah, untuk mengisi ini, seringlah mendengar acara-acara seperti ini. Ikut-ikut seminar, lihat TV, lihat di internet, bahan-bahan positif. Bila perlu ya, baca buku ya. Entah saya kenalkan buku deh, tanggung ya. Ini. Boleh. Nih. Judulnya apa Pak? Master Key. The Master Key System. Oke, The Master Key Sebuah System. buku yang ditulis oleh konglomerat. Namanya Charles F. Handel. Konglomerat 1912 ditulisnya. Wow. Berapa umur jadi? 108 tahun umurnya buku. Isinya ya, tentang 24 pola pikir. Waktu saya beli ini,
di Guangzhou. Saya menemani pemain Sudirman Cup di Guangzhou. Iklannya gede banget. Buku berumur 100 tahun. 70 tahun tidak boleh beredar. Bill Gates remaja mencuri baca sampai sukses. Napoleon Hill, motivator pertama Amerika, terpengaruh oleh buku ini. Wah, langsung saya beli. Malam saya baca di kamar. 24 tuh. Pola pikir. Baru baca 5 lembar. Panas otak saya. Oke, kok. Kepikiran. Pantes ya. Ini 100 tahun ini loh. Bisa bikin buku yang ilmiah soal pikiran. Ilmiah. Pantesan 100 tahun lalu transportasi di Amerika, laut, udara, darat, Amerika number one. Obat-obatan tercanggih Amerika. Sampai sekarang loh, obat Amerika, yang top Amerika. Internet ya Amerika. Penemuan teknologi canggih ya Amerika. Pengusaha-pengusaha top, YouTube kayak apa saja yang aneh-aneh dia bikin. Tahun 60 belum selesai dia udah ke bulan. Apollo ke bulan. Kita di sini masih makan kue bulan. Betul. Jauh banget. Maka setelah baca ini, gila ya. Lalu saya kasih sekretaris saya, tolong hubungi Amerika, dapatkan hak cetak di Indonesia. Dikasih hak cetak. Di sini ini ya, tebel bukunya. Saya baca, dan saya yakin Anda butuh mencerna makanan ini. Anda mungkin makan di restoran Jepang, sekali makan, mungkin satu sayur 150.000. Ini nggak bisa habis ini. Tapi bisa mencerdaskan kita. 3 intinya. 1, idealisasi. Aku mau sukses, aku mau juara, aku mau mamaku setiap minggu bisa makan enak. Setiap tahun sekali ajak luar negeri jalan-jalan. Aku akan aku akan setelah menikah 3 tahun kemudian aku mau beli rumah. Saya mau usaha sendiri. Itu khayal toh. Nah, itu idealisasi. Kedua itu visualisasi. Dibayangkan lebih jelas. Pembayangan seperti saya mau jadi bintang film dulu. Wih, foto-foto Bruce Lee saya tempel semua itu. Itu kan idealisasi, mimpi. Foto-foto Bruce Lee taruh. Wah, apalagi Bruce Lee zaman gitu ada sebuah kata-kata. Bagus sekali kata-katanya. Mau tahu? Mau, Pak. Dia tulis begini. Sampai ingat loh saya. Karena idola saya. Cita-citaku. Dia bilang, aku Bruce Lee akan menjadi bintang superstar pertama dari Asia yang akan mengguncangkan dunia. Bayaranku akan termasuk tertinggi di dunia. Waduh. Dan sebelum tahun 70, aku akan top di seluruh dunia. Bener-bener. Sebelum tahun 70 selesai loh. Dia bikin 5 film. Big Boss, Fist of Fury, Enter the Dragon, The Way of the Dragon, sama satu lagi The Game of Death. Nah, kok lancar, Pak? Lah kan saya penggemarnya. Seperti teman-teman tadi, penggemar saya, motivasi ingat semua. Saya tahu. Nah, di situ idealisasi. Bayangan gambar tempel. Seperti Anda dapat kata-kata, Sasa is my right. Tempel. Bayangi, Sasa is my right. Dengan pengertian seperti itu, akan beda. Lalu, visualisasi. Habis di idenya ada jadi bintang, gambar di depan, bayangi. Dan realisasinya. Materialisasi. Kalau materi itu dijadikan. Jadi benar. Maka pikiran ini, buku ini, luar biasa. Anda buka selembar aja lah. Master key. Satu kamar, satu hotel itu isinya 500 kamar. Kunci cuma satu aja, buka semua bisa. Ini pintu sukses loh. Iya. Oke, nah kalau teman-teman mau dapetin gimana nih Pak Andre caranya?
Harganya hari ini, biasanya Anda beli di mana juga sama. 120.000 di luar ongkir. Plus Oke. ongkir. Tapi hari Ya. ini, siapa yang beli 120.000 Jabodetabek, free ongkir. Wow. 120.000. Free Oke, ongkir. jadi terus teman-teman kalau yang mau, ini kan harganya Iya. tadinya 120.000 itu plus ongkir, tapi khusus kalau Iya. belinya Hari ini ya Pak. ini bebas. Ongkir kita saya tanggung. Oke, Iya. ongkirnya ditanggung Tapi ke wilayah Jabodetabek ya Pak. iya, tapi harus catatan. Belajar bener loh. Karena buku ini tidak untuk orang bodoh. Oke. Kalau ada orang datang, Pak, saya mau beli Pak 10. Pinter bodoh? Bodoh, nggak jual. Saya nggak cari duit. Saya mau membantu orang. Betul nggak? Membantu orang mencapai keberhasilan yang pinter, bukan sekedar beli. Beli, baca, Oke. nikmati, project, Ya. pelajari. Itu yang harapan saya ya. 120.000 aja. Dan tadi itu praktekan. Bebas ongkos kirim. Oke, great. Nah, saya kasih nomor WA-nya. Jadi buat Iya. teman-teman yang mau pesan, langsung WA, ya, langsung WA ke nomor 0877 10 38 5500. Ini di bagian komen. Jadi buat teman-teman khusus yang mau belajar langsung dari Master Key, ya, ini buku yang spesial, umurnya tuh udah 100 tahun lebih, ya, 100 tahun lebih, khusus diminta cetak ulang oleh Pak Andri dan Ya. sudah dalam Indonesia ya Pak ya? Ya, bahasa Indonesia. Sudah bahasa Indonesia. Nah, Bahasa jadi Indonesia. lebih gampang lagi untuk dicerna. Jadi khusus yang pesan sekarang akan dapat harga 120.000 itu termasuk ongkir untuk wilayah Jabodetabek. Betul. Ya. Betul. Oke, jadi buruan, cepet-cepetan karena stoknya nggak banyak ya Pak. Iya, enggak. Ini kan cetak ulang. Oke, baik. Nah, untuk teman-teman yang mau, langsung WA tadi ya, langsung kirim ke WA, mau buku Master Key. Ya, langsung kirim ke WA tadi 0877 1038 5500. Ya, langsung WA sekarang, karena siapa yang cepat, dia yang akan duluan dapat. Ya, oke, Pak Andri, kita udah di penghujung waktu nih Pak. Ada kesimpulan yang buat dikasih ke teman-teman mengenai topik kita hari ini, You Are What You Think. Ya, satu, nikmati karunia Tuhan. Anugerah ini loh. Ini anugerah. Pakai yang benar. Jangan cemas akan dirimu hari ini. Belum kerja, anggapnya kena PHK. Keluarga miskin. Dari luar baru datang. And so on yang melemahkan ini. Ingat, jangan cemas akan hari ini. Terima hari ini, menderita, tahan, itu tanggung jawabmu. Tapi ingat, di kehidupan ini menjanjikan sukses. Bagi siapa saja yang mau berubah dan mengubah. Gampang Pak, nggak ada yang gampang. Saya ngomong, tidak seperti mungkin orang lain, oh gampang sukses, nggak ada yang gampang. Mau atau tidak? Kalau Anda mau passion, maka pelihara setiap hari. Lahirkan optimisme. Lahirkan kreativitas. Lahirkan siap mau berjuang. Lahirkan disiplin. Yang saya sering ngomong, kaya mental. Kaya mental itu apa sih? Perasaan tanggung jawab, perasaan punya kemauan, kemampuan, keyakinan, siap mau berjuang, siap mau berderita, ulet, sabar, positif, mau bantu orang. Itu kelompok. Kelompok-kelompok positif ini yang namanya kaya mental. Dan nanti mungkin kalau kalau ada kesempatan bulan depan saya mau bikin seminar khusus ini. Namanya Arsitek Nasib. Wow, itu berupa webinar atau seminar offline, Pak? Mungkin webinar dan ya online tetap. Karena kondisi nggak boleh. Online tapi bayar. Maka kalau mau free ya seperti kita gini loh. Ikuti terus. Anda tanya sendiri aja, ini bobot nggak itu? Kalau bobot, ikuti acaranya Bu Christine pasti yang bagus punya.
undang siapa aja. Nggak peduli siapa aja yang undang, ambil satu kata aja yang bisa diambil, praktekkan. Jadi bisa berguna, namanya belajar. Learning is never ending adventure. Belajar seperti petualang yang tidak pernah berhenti. Maka satu, nikmati anugerah pikiran tadi loh. Always berpikir positif, bertindak positif, ya. Ada negatif ini dibuang, ada negatif dibuang, dibiasakan, dibiasakan. Apalagi nanti punya senjata, jangan dihabisi semua, pusing malahnya. Satu lembar dinikmati, selembar dinikmati, selembar dinikmati. Oke, koneksinya sedikit terputus nih, mungkin ada lag sedikit ya. Oke, buat teman-teman tadi yang mau ya, yang mau buku Master Key dari Pak Andre dengan harga super spesial 120.000 sudah termasuk ongkir di wilayah Jabodetabek. Sehingga teman-teman bisa praktek ya, bisa langsung terapin ilmunya. Nah, sebentar, saya masuk lagi ke Pak Andre. Pak Andre mana nih Pak Andre? Oke, sempat terputus dengan Pak Andre ya. Sebentar. Oke, jadi buat teman-teman yang mau tadi langsung ke WA ya, 0877 1038 5500 ya. Nah, sebentar, Pak Andre masuk lagi, saya undang lagi ya, tadi sempat terputus ya. Masih ada beberapa menit untuk kita dengarkan kesimpulan dari Pak Andre ya. Oke, Pak Andre, terputus. Muncul lagi. Ya. Oke, Pak. Silakan, Pak. Jadi tadi itu. Kesimpulan. Ya, jadi tadi kesimpulan tadi, anugerah pikiran tadi, jangan takut dan ragu dengan suaramu yang negatif. Jangan dilayani. Usir semua. Jadi bagi bicara gimana ya? Ya dengan doa. Lalu kedua dengan ngaca. Sikat gigi loh ngaca. Wah, aku Andri Wongso, calon orang sukses nih. Nggak ada pikir negatif, positif terus. Itu sambil senyum. Orang sukses lagi sikat gigi nih. Orang mau sukses lagi sikat gigi nih. Yakini, kerjaan hari ini boleh. Oke, masih kondisi tidak maju. Nggak masalah. Kita lihat ya, orang tokoh-tokoh dunia kemarin. Jack Ma. Siapa dia? Oh, nothing. KEC siapa? Nothing. Siapa William Tanujaya? Orang biasa. Gojek, Nadine. Orang biasa. Tapi yang nggak bisa pikirannya. Betul nggak? Itu dia sukses, saya juga bisa. Saya is my life. Maka nikmati anugerah tadi dengan pastikan untuk di jalan yang positif. Di jalan yang optimis. Lalu, setiap hari, enjoy perjuangan. Enjoy. Nikmati. Setiap hari demi setiap hari. Saya yakin. Anda nggak tahu hari ini ngomong seperti ini ya. Bisa berubah. Saya dulu baca buku satu. Tahun 75, sayang buku no hilang. Judulnya apa tahu nggak? You can become the person you want to be. Anda bisa menjadi insan yang Anda inginkan dalam 14 hari. Wih, 14 hari terbakar saya. Kata-kata itu cukup merubah. Apa benar sih 14 hari sukses? Ya enggak lah, mana ada sih. Memang cetak. Enggak ada, tapi memulainya itu 14 hari. Terus jalan. Seperti kita, mau kemana Pak? Saya mau naik sepeda. Kemana? Ke Jogja. Begitu jalan, itu udah sukses. Proses loh. Targetnya ada. Nah, mulai. Apalagi kayak buku ini juga sama. Jadi hari-hari kayak gini nih, Anda nikmati. Pertemuan-pertemuan sini, kalau Anda mau online, mau offline, jutaan bayar saya. Fee-nya itu tiket mahal. Begini nih, saya layani, saya happy, saya seneng. Maka catat, nikmati, rubah. Mana tahu hari ini merupakan satu titik awal dari perubahan kehidupan teman-teman yang lagi mendengar acara kita hari ini. Yes, amin Pak. Wah, teman-teman dapat banyak sekali insight hari ini ya dari Pak Andre ya. Nah, mulai sekarang kita bisa merubah nasib kita, tanda kutipnya, dengan cara mula-mula dari merubah cara kita berpikir dulu. Ya. Nah,
Jangan lupa teman-teman follow Ya, Instagramnya Pak Andri Wongso di AW Motivation Industry ya. Lalu ya, follow juga Karyawan Milioner ya Instagram ya, supaya teman-teman mendapatkan eh, info-info menarik lainnya ya. dari narasumber hebat lainnya. Oke, Pak Sa- Andri, sa- sayang untuk tadi saya yang mau punya, pesen, bukan, ya, tadi sayang kan Instagram saya kan udah 135.000 ya. di hack orang toh. Jadi hilang semua. Oh, Sekarang lagi ngurus ke Amerika supaya kembali lagi. 135.000 Instagram saya hilang. Maka diganti sementara pakai oh, AW Motivation Industry. Sehingga nanti Anda bisa mengikuti seminar yes. yang akan kita bikin bulan depan. Temanya itu tadi, arsitek nasib. Kita Wow, siap Pak. arsitek. Ikut juga kan nanti. Oke, ikut. Iya, Terima iya. kasih banyak. Ya, semoga kita bertemu lagi Pak dalam Ya, dalam topik yang menarik lainnya ya Pak ya. baik. Terima kasih banyak Pak Andre. Terima kasih. Sukses Terima luar kasih biasa. teman-teman. Sukses luar biasa. Bye. Bye.